Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Jayariswari Sapitu. Saya perwakilan lomba mendongeng dari SMP Negeri 1 Seririt. Di sini, saya akan menyampaikan dongeng dengan judul Pan Balang Tama. Ada sebuah cerita Pan Balang Tama. Ia bertubuh kecil, licik, dan banyak akal. Pan Balang Tama tinggal di desa Langu. Ia memiliki istri, namun tidak memiliki anak. Pan Balang Tama adalah orang yang kaya, namun terkenal dengan kepelitannya. Semua warga tidak menyukai sifatnya, karena selalu menjadi korban tipu dayanya. Pada suatu hari, Kepala Banjar meminta seluruh warganya untuk bekerja bakti di Pura Bali Agung. Namun, sebelum kerja bakti, Kepala Banjar meminta seluruh warganya untuk mencari kayu ke hutan. Warga mencari kayu pada pagi hari setelah ayam turun. Keesokan harinya, semua warga bangun pagi untuk mencari kayu ke hutan. Pan Balang Tama juga bangun, namun ia tidak ikut berangkat ke hutan bersama warga, tetapi ia hanya duduk santai sambil menunggu ayamnya yang belum kunjung turun. Menjelang siang, barulah ayamnya turun. Setelah ayamnya turun, Pan Balang Tama pun segera menuju ke Pura Bali Agung. Sesampainya di pura, warga mencibir Pan Balang Tama yang baru datang. Tetapi, Kepala Banjar menyapa Pan Balang Tama yang baru datang dan bertanya, "Permisi Bapak, mengapa Bapak baru datang? Sesuai dengan aturan Banjar, jika ada warga yang tidak hadir dalam kegiatan Banjar, maka akan didenda. Jadi, Bapak akan saya denda karena tidak ikut mencari kayu." Pan Balang Tama yang dikenal licik dan banyak akal itu pun berkata, "Nanti dulu. Apa alasan Bapak mendenda saya? Saya sudah hadir di sini sesuai dengan perintah Bapak." Kepala Banjar pun menjawab, "Bapak tidak mengikuti aturan. Bapak datang siang hari dan tidak ikut mencari kayu. Itulah alasan Bapak saya denda." Pan Balang Tama pun membalas dengan kasar, "Siapa yang tidak mengikuti aturan? Saya sudah hadir di sini sesuai dengan perintah Bapak. Lagi pula, Bapak menyuruh seluruh warganya datang mencari kayu setelah ayam turun, kan? Saya sudah bangun pagi-pagi benar, Pak. Tapi ayam saya belum juga turun. Ternyata ayam saya sedang merami telurnya." Dengan gayanya yang sombong, ia pun menambahkan, "Sesampainya di sini, ternyata warga sudah datang dari hutan. Jadi, siapa yang salah? Dasar Bapak ini." Kepala Banjar dan warga pun terkejut mendengar penjelasan Pan Balang Tama. Dan akhirnya, Pan Balang Tama tidak jadi didenda. Semua warga pulang dengan penuh kesal. Di hari berikutnya, warga kembali melakukan kerja bakti di Pura Bali Agung. Kepala Banjar berpesan kepada warga-warganya, "Nanti kalian bawalah sengau untuk makan siang, karena kerja bakti akan berlangsung sampai sore." Pan Balang Tama mendengar pengumuman itu. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju sanggah tempat persembahyangannya. Ia membongkar sanggah yang sudah uruk atau rusak. Ia akan membawa sanggah itu pada esok hari. Keesokan harinya, pagi-pagi benar warga sudah berkumpul di Banjar. Mereka semua membawa sengauk. Dan saat mereka akan berangkat ke pura, datanglah Pan Balang Tama yang sedang memikul sanggah uruk. Kepala Banjar merasa kebingungan dan ia pun bertanya, Pak, mengapa Bapak membawa sanggah uuk? Bapak tahu kan,
sanggah itu tidak diperbolehkan di pura. Pan Balang Tamak menjawab, begini Bapak, kemarin saya mendengar jelas Bapak menyuruh seluruh warganya untuk membawa sanggah UU kan? Tapi kenapa Bapak balik bertanya? Saya sudah membawa sanggah UU. Saya rela membongkar sanggah saya demi Bapak, agar Bapak tidak mendenda saya. Kepala Banjar pun menjawab, waduh Bapak, bukan sanggah UU yang saya katakan, tetapi sengauk. Dasar Bapak ini sudah tuli ya. Pan Balang Tamak pun membalas lagi, saya kemarin mendengar jelas Bapak mengatakan sanggah UU. Lagi pula, bagaimana nasib sanggah saya? Saya rela membongkar sanggah saya demi Bapak. Ini semua gara-gara aturan Banjar. Pokoknya saya ingin sanggah saya utuh kembali. Warga tidak menghiraukan perkataan Pan Balang Tamak. Tetapi Kepala Banjar berkata dengan penuh amarah, kamu yang tidak mendengarnya dengan baik. Saya sudah jelas-jelas mengatakan sengauk, bukan sanggah UU. Mungkin telingamu ini sudah kotor ya. Lain kali, agar tidak terulang lagi, sebaiknya kau bersihkan saja telingamu itu. Mendengar perkataan Kepala Banjar, Pan Balang Tamak pun merasa takut dan ia pun melarikan diri. Nah, jadi itulah cerita dari Pan Balang Tamak. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.